Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila dengan NPM 22106310801112 dari kelas 4D. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait media sosial dan polaritas sosial politik. Berikut pembahasannya. Media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi, tetapi juga berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Media sosial telah memungkinkan informasi dan ide bergerak dengan kecepatan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberi suara kepada yang tidak terdengar, dan memobilisasi perubahan sosial. Namun, di sisi lain, kemampuan unik media sosial untuk mempersonalisasi dan memfilter konten yang disampaikan kepada penggunanya telah menyebabkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap polaritas sosial politik. Peningkatan polaritas atau polarisasi yang ditandai dengan perpecahan tajam dan sering sekali konflik antar kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda merupakan salah satu tanggapan paling mendesak dalam demokrasi kontemporer. Media sosial memfasilitasi penyebaran secara cepat dan luas, namun sifat algoritma platform ini seringkali memprioritaskan konten yang memicu reaksi emosional sehingga dapat memperkuat pandangan dan mengurangi peluang untuk eksposur terhadap pandangan berbeda. Dalam konteks polaritas sosial politik, media sosial juga berperan sebagai arena untuk kampanye disinformasi dan propaganda yang seringkali dimanfaatkan oleh aktor politik dan kelompok tertentu untuk memanipulasi opini publik dan memperdalam perpecahan sosial. Misalnya, manipulasi informasi atau berita palsu dapat dengan mudah disebarkan melalui media sosial, menciptakan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan antara kelompok dengan pandangan berbeda. Media sosial memungkinkan individu dan kelompok untuk mengorganisir dan mobilisasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media sosial telah menjadi alat yang kuat dalam membentuk opini publik dan polaritas sosial politik. Pembentukan filter bubble dan echo chambers merupakan dua fenomena yang saling berkaitan dan berkontribusi pada polarisasi dan isolasi ideologis dalam ruang digital. Keduanya adalah hasil dari personalisasi ekstensif yang diterapkan oleh platform media sosial dan algoritma pencarian yang berusaha menyajikan konten yang paling relevan dan menarik bagi pengguna individu. Filter bubble tercipta ketika algoritma ini mempersempit lingkup informasi yang diakses pengguna berdasarkan interaksi sebelumnya di internet, seperti riwayat pencarian dan aktivitas media sosial. Hal ini mengakibatkan pengguna, terutama terpapar pada pandangan dan ide yang mengukuhkan keyakinan serta preferensi mereka sendiri secara signifikan, mengurangi eksposur terhadap pandangan yang kontradiktif atau berbeda. Echo chambers terbentuk ketika individu berinteraksi dalam komunitas online yang homogen, di mana anggota cenderung berbagi dan memperkuat pandangan yang sama. Dalam lingkungan semacam ini, opini dan keyakinan diulang-ulang tanpa tantangan signifikan, memperkuat pandangan yang ada dan seringkali mengarah pada polarisasi ideologis yang lebih ekstrim. Melalui media sosial dan platform online lainnya, memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat modern, mempengaruhi opini publik, keputusan publik, dan perilaku sosial secara luas. Informasi merujuk pada data dan fakta yang disampaikan dengan tujuan untuk mengedukasi, menginformasikan, atau menyediakan wawasan kepada penerima. Di era digital, kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi memberikan peluang untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan secara luas, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi,
serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam diskursus publik. Namun, sisi lain dari kemudahan ini adalah penyebaran disinformasi yang sengaja dirancang untuk menyesatkan, memanipulasi, atau menipu penerima, sering dengan tujuan untuk mencapai keuntungan politik, sosial, atau ekonomi. Merujuk pada kemampuan gerakan sosial dan aktivis untuk menggunakan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan pesan, mengorganisir aksi, dan memobilisasi dukungan dengan cepat dan efisien, seringkali melintasi batas geografis. Fenomena ini telah mengubah wajah aktivisme tradisional, memungkinkan inisiatif sosial dan politik untuk mencapai audiens global dengan upaya dan biaya yang relatif rendah. Ini dimungkinkan oleh penetrasi internet yang luas dan popularitas platform media sosial yang menawarkan alat untuk berbagi informasi, menggalang dana, dan mengkoordinasikan kegiatan dengan cepat. Salah satu aspek kunci dari mobilitas aktivisme online adalah kemampuannya untuk menyatukan orang-orang dari latar belakang dan lokasi berbeda yang mungkin tidak memiliki sarana untuk terhubung melalui metode tradisional. Kampanye online dapat menyebar luas melalui hashtag, video viral, dan petisi online, meningkatkan kesadaran dan memobilisasi aksi massa dalam waktu singkat. Hal ini berdampak signifikan terhadap kesadaran masyarakat dan bahkan terkadang berujung pada perubahan kebijakan. Dinamika kelompok dan identitas online merupakan konsep yang mendalam dalam konteks interaksi sosial di era digital. Internet dan media sosial telah merevolusi cara individu membangun identitas dan berpartisipasi dalam kelompok, memungkinkan orang untuk mengekspresikan diri dan terhubung dengan orang lain dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Identitas online dapat dibentuk dan disesuaikan dengan lebih bebas dibandingkan dalam interaksi tatap muka, memberikan individu kesempatan untuk mengeksplorasi dan menyajikan aspek diri yang mungkin mereka rasa tidak dapat diungkapkan dalam kehidupan nyata. Hal ini mencakup kemampuan untuk bergabung dengan komunitas atau kelompok berdasarkan minat, keyakinan, atau identitas bersama yang mungkin tidak tersedia atau terlihat dalam lingkungan fisik mereka. Kelompok online seringkali berkembang menjadi komunitas dengan norma, nilai, dan bahasa yang unik. Anggota kelompok ini dapat mengalami rasa kebersamaan, solidaritas yang kuat meskipun mereka mungkin tidak pernah bertemu secara fisik. Namun, dinamika kelompok online juga dapat menyebabkan fenomena seperti polarisasi, di mana diskusi dalam kelompok cenderung memperkuat pandangan homogen dan mengecualikan perspektif yang berbeda. Dampak media sosial terhadap demokrasi merupakan topik yang kompleks dan multifaset, mencakup aspek positif yang memberdayakan serta tantangan yang mengancam. Ini memungkinkan individu dan kelompok untuk menyebarkan kesadaran tentang isu-isu penting, mengorganisir aksi-aksi sipil, dan mempengaruhi opini publik. Semuanya dengan biaya yang relatif rendah dan jangkauan yang luas. Dengan demikian, media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang kuat untuk transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi, langsung memperkuat prinsip-prinsip demokratis dengan mengaktifkan partisipasi politik dalam proses politik. Namun, potensi negatif media sosial terhadap demokrasi juga signifikan. Selain itu, penyebaran disinformasi dan berita palsu melalui media sosial telah menjadi masalah serius karena pihak-pihak jahat menggunakan teknik ini untuk manipulasi opini publik, mengganggu proses pemilu, dan merusak kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan media. Menghadapi dampak negatif media sosial terhadap demokrasi, berbagai upaya mitigasi telah diusulkan dan diimplementasikan oleh pemangku kepentingan di seluruh dunia, termasuk pembuat kebijakan, perusahaan teknologi, dan organisasi masyarakat sipil. Upaya mitigasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko seperti polarisasi sosial politik, penyebaran disinformasi, dan manipulasi opini publik, sambil mempertahankan manfaat positif dari media sosial dalam mendukung partisipasi demokratis. Ini bisa mencakup regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan bagaimana konten dipromosikan atau disaring oleh algoritma mereka, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana informasi disebarkan, dan memastikan bahwa praktik ini tidak merugikan diskursus demokratis.
Pendidikan media dan literasi digital juga menjadi sangat penting dengan program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengidentifikasi berita palsu, memahami cara kerja algoritma, dan mengkritisi informasi yang mereka terima secara online. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara media sosial dan polarisasi politik membantu dalam pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mengelola diskusi publik yang sehat dan inklusif. Hal ini sangat penting dalam mencegah terjadinya polarisasi ekstrim yang dapat mengikis fondasi demokrasi, memfasilitasi dialog yang lebih konstruktif antara kelompok dengan pandangan yang berbeda, mendorong pemahaman bersama serta toleransi. Seperti yang sudah saya sampaikan terkait media sosial dan polaritas sosial politik, dan tentunya sebagai masyarakat ikut merasakan dampak dari polaritas sosial politik, penting bagi kita memahami secara mendalam tentang hubungan antara media sosial dan polarisasi politik. Kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengelola diskusi publik yang sehat dan inklusif. Hal ini bukan hanya tentang mencegah polarisasi ekstrim yang dapat merusak demokrasi, tetapi juga tentang memfasilitasi dialog yang lebih konstruktif di antara kelompok dengan pandangan yang berbeda. Dengan algoritma media sosial yang mempengaruhi penyebaran informasi, penting bagi pengguna dan regulator untuk menjadi lebih kritis terhadap informasi yang didapatkan dan dibagikan secara online. Hal ini merupakan langkah penting dalam pengembangan literasi digital di era informasi saat ini. Kemampuan untuk membedakan fakta dari disinformasi tidak hanya menjadi keterampilan, tapi juga sebuah kebutuhan mendesak untuk membangun pemahaman bersama dan toleransi di tengah masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Mari membangun pengguna media sosial yang bijak dan kritis.